Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desy Amir Sregar dengan NIM 05111049. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir saya, hasil ujian akhir saya ya di mata kuliah Kepetadaan dan Evaluasi Lahan. Di nomor 1, saya mengklasifikasikan iklim suatu wilayah dengan klasifikasi Smith dan Ferguson, di mana seperti yang sudah dijelaskan bahwa klasifikasi dari iklim ini memiliki beberapa tipe berdasarkan jumlah curah hujan, yaitu bulan basah dengan curah hujan 100 mm per bulan basah sejumlah 60-100 mm per bulan, dan bulan kering sejumlah kurang lebih 60 mm per bulan. Berdasarkan tabel di atas, menurut klasifikasi Smith dan Ferguson, dapat kita simpulkan bahwa bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering untuk 10 tahun terakhir. Berikut ini tabelnya. Untuk bulan kering dengan total 110 dan rata-rata 11, dan bulan basah dengan total 5 dan rata-rata 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan tipe iklim suatu lokasi wilayah yaitu dengan cara jumlah rata-rata bulan kering dibagi dengan jumlah rata-rata bulan lembab. Ini kalian 100%, sehingga hasilnya yaitu 4,5%. Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapatkan nilai 4,5%, di mana hasil ini masuk ke dalam klasifikasi iklim dengan tipe iklim A dengan kategori sangat basah. Untuk nomor 2, terdapat 3 SPT dalam lokasi penelitian tersebut, yaitu SPT 1, SPT 4, dan SPT 6, di mana penentuan ini merupakan suatu peta tanah yang terdapat legenda secara singkat menjelaskan satuan tanah dan faktor-faktor lingkungannya di masing-masing satuan peta tanahnya. Satuan peta tanah dapat dibedakan berdasarkan sifat morfologi tanah seperti lereng, tekstur lapisan tanah, bentuk wilayah, landform, bahan induk, bentuk wilayah, fisiografi, dan jenis tanah. Satuan tanah dijumpai pada setiap SPT dapat lebih dari satu macam tanah, dan penyebarannya dinyatakan dalam proporsi yaitu dominan, sangat dominan, sedang, sedikit, dan sangat sedikit, itu menurut CSR atau FAO tahun 1983. Proporsi satuan tanah diduga dari sebaran tanah pada posisi lereng atau facet dari satuan lahan pada saat pengamatan tanah di lapangan. Untuk nomor 3, menginterpretasikan data kimia dalam satu rangkuman tabel dengan menggunakan kriteria penilaian sifat kimia tanah tahun 1983. Berikut ini sifat kimia dari SPT 1, SPT 4, dan SPT 6. Terdapat kurang lebih 12 sifat kimia tanah yang kami nilai dari setiap SPT-nya. Berikut ini tabelnya. Nomor 4, menurut saya pribadi untuk metode evaluasi ini menggunakan data evaluasi secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan evaluasi tidak langsung akan meneliti, mengamati, dan mengukur. Melalui evaluasi lahan secara tidak langsung diasumsikan bahwa tanah tertentu dengan sifat-sifat lain yang terdapat pada suatu lokasi akan mempengaruhi keberhasilan jenis penggunaan lahan tertentu. Keadaan ini dapat diprediksi karena kualitas lahan dapat diedukasi dari hasil pengamatan ciri lahan tersebut. Evaluasi tidak langsung akan mendata dan menilai sifat dan kualitas lahan dimulai dari faktor lingkungan, karakteristik lahan seperti fisik, kimia, dan biologi, serta kualitas lahan yang ditentukan oleh kesesuaian lahan, kemampuan lahan, dan nilai lahannya. Lalu yang nomor 5, dapat kita ketahui bahwa kesesuaian lahan aktual itu merupakan kesesuaian lahan berdasarkan sifat biofisik tanah atau sumber daya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala.
Data biofisik ini berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi. Berdasarkan data nomor 3, maka dapat diketahui bahwa 3 jenis subkelas sesuai lahan aktual, yaitu kesesuaian lahan aktual untuk tanaman jagung, kesesuaian lahan aktual untuk tanaman durian, dan kesesuaian lahan untuk lahan sawah padi. Berikut ini kesesuaian lahan untuk tanaman jagung. Untuk SPT 1, 4, dan 6, ini kesesuaian lahan aktual untuk tanaman durian, dan ini kesesuaian lahan untuk tanaman padi. Berdasarkan data di atas, untuk kesesuaian lahan aktual tanaman varietas jagung dan padi, didapat subkelas faktor pembatas yang sama untuk SPT 1 dan SPT 6 dengan satu faktor pembatas yang sama, yaitu S3F di setiap SPT-nya. Sedangkan untuk kesesuaian lahan aktual tanaman varietas durian didapat subkelas faktor pembatas yang berbeda di setiap SPT dengan nilai yaitu SPT 1 S3NR, SPT 4 S3OANR, dan SPT 6 S3OANR. Selanjutnya nomor 6, berdasarkan kesesuaian lahan potensial di bawah ini merupakan hasil kesesuaian lahan potensial pada lahan jagung, durian, dan padi. Untuk kesesuaian lahan potensial dan jagung, dikarenakan untuk tanaman jagung dan padi ini kesesuaian lahannya sama, maka untuk jenis usahanya usaha perbaikan itu hampir sama. Sedangkan untuk kesesuaian lahan potensial untuk tanaman durian ini hanya berbeda pada penanganan untuk bahaya banjir. Untuk genangannya itu harus ada perencanaan tata kota yang baik agar genangan tidak ada untuk aktivitas genangan itu tidak ada. Untuk bahaya erosi atau bahaya banjir di sini kita dapat melakukan usaha membersihkan saluran air atau drainase atau adanya budidaya hutan mangrove atau bakau untuk tanaman di sekitar pesisir pantai atau lautan. Selanjutnya, untuk nomor 7, berdasarkan sistem klasifikasi kabalitas kesuburan tanah terdiri dari 3 kategori, yaitu tipe, subtipe atau subsastra. Digunakan dijumpai perubahan struktur tekstur tanah pada kedalaman teratas hingga 50 cm dan unit atau kondisi modifier atau pengubah keadaan yang berhubungan dengan karakteristik fisik tanah, reaksi tanah, dan mineralogi tanah. Berdasarkan data lahan di atas, maka dapat digunakan beberapa parameter sifat fisik tanah, yaitu topografi, lereng, tekstur, konsistensi, dan warna tanah. Dan untuk parameter sifat kimia tanah, digunakan yaitu pH, nitrogen, natrium, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, KTK, serta kejenuhan basa. Untuk kemampuan lahan terdiri dari 3 kategori, diantaranya yaitu kelas, subkelas, dan urut. Dengan demikian, berdasarkan data lahan di atas, maka dapat kita gunakan parameter sifat fisik seperti tekstur, lapisan atas dan bawah, lereng permukaan, kedalaman, struktur, drainase, dan ancaman banjir. Nomor terakhir, nomor 8, yaitu menentukan kelas kemampuan lahan pada masing-masing SPT. Untuk SPT 1 terdapat kemampuan lahan yang terdiri dari lereng dengan keterangan datar, kedalaman tanah dengan dalam kurang lebih dari 120 cm dengan drainase yang agak baik dan ancaman banjir yang tidak pernah terjadi banjir untuk SPT ini. Selanjutnya SPT 4 terdapat kelas kemampuan lahan yang terdiri dari lereng dengan keterangan datar dengan kedalaman di antara 90 sampai 50 cm dengan keterangan sedang dengan tekstur sedang lempung berdebu, drainase dengan keterangan terhambat bisa dikatakan buruk, dan ancaman banjir yang tidak pernah terjadi banjir pada SPT ini.
Dan yang terakhir untuk SPT 6, terdapat kelas kemampuan yang terdiri dari lereng, kedalaman tanah, tekstur, drainase, dan ancaman banjir, di mana untuk lereng ini juga masih datar dengan kedalaman tanah lebih dari 120 cm dengan tekstur kasar pasir belempung dengan drainase yang agak buruk dan ancaman banjir yang tidak pernah terjadi banjir pada SPT ini. Dengan demikian, kedelapan soal ini sudah saya jawab dengan baik, insya Allah. Terima kasih atas perhatian Ibu. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata dan penyampaian saya yang kurang tepat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.